Hey, hello, lu lagi dengerin gua Hari Mukrifan. Pernikahan adalah suatu keputusan sakral yang dimana ketika orang mulai memasuki tahap akan menikah, tandanya dia memulai untuk membuat salah satu keputusan terbesar di hidupnya. Semua nggak mudah, banyak proses yang dilewati, banyak usaha yang dijalani. Malam ini gua mau ngobrol sama salah satu teman gua yang sedang ada di fase ini. Ayo kita telepon. Halo, waalaikumsalam, bang. Ya, Lu dengar suara gua nggak? dengar. Ya, teman-teman, please welcome Rizky Maisandi. Yeay. Bang, apa kabar lu? Alhamdulillah baik man baik. Baik, lu lagi di mana nih ceritanya nih? Kebetulan baru pulang dinas Baru pulang biasa. dinas di kosan ya. Iya. Oke bang, gua malam ini mau bahas sesuatu nih sama lu nih, yang mungkin bisa lu share ke kita, bisa lu cerita ke kita soal yang namanya a day before married gitu. Jadi sebelum pernikahan tuh gimana sih gitu. Gua mau tanya-tanya sih nanti, tapi itu kita masuknya nanti aja. Gua mau tanya dulu nih. Lu lagi ada di fase ini ya? Oh, siap-siap. Oh, ya kebetulan lagi berproses Nah, menuju, ya kalau kalau orang bilang dalam agama Islam itu prosesnya ya ta'aruf. Masih dalam proses pengenalan, oke, masih bertukar biodata, oke. mencari mengenal satu sama lain. Ya masih ke tahap itu, tapi sebentar lagi mau lanjut ke melalui pihak ketiga yaitu guru ngajinya. Oke, jadi lu sekarang lagi ada di fase kenal seseorang gitu ya? Iya, Kenal benar. seseorang. Lu kalau boleh tahu udah berapa lama bang lu kenal bang? Nah itu dia tuh unik tuh kejadiannya tuh, jadi emang tanpa dicari dan tidak mencari, dan pernah dengar juga di kajiannya di YouTube, kajiannya Ustadz Hanan Ataki ya, kalau misalkan Allah itu akan memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, datanglah tuh orang tuh, datanglah dia jadi seorang yang emang gue butuhin gitu maksudnya. Jadi, Maksudnya dalam hal ngebutuhin, oke. ngingetin tentang semua hal yang kayak gitu. Jadi Yang memang, pastinya ibadah. jadi memang kalau secara pribadi, memang dia ini adalah orang yang eh, bukan dicari ya, orang yang sepertinya yang lu butuhkan ya sekarang ya berarti ya. Insya Allah iya. Insya Allah ya. Jadi ceritanya lu memang berada di titik dimana lu bisa dibilang pasrah dong ya, maksudnya lagi nyari enggak nyari juga enggak gitu ya. Iya benar. Jadi Bisa ketika dibilang gitu. ketika lu ada di titik pasrah dan tiba-tiba dia datang gitu. Iya benar. Oh, dia datang. Jadi Jadi memang ya tanpa ada direncanakan, emang nggak ada ya niatnya, cuman kerja di sana sesuai dengan ininya, membantu di sana. Tiba-tiba dipertemukan gitu. oh berarti lu Ya satu makanya agak. satu kerjaan nih ceritanya nih. Iya satu kerjaan. Jadi Oh, dia satu kerjaan. Kebetulan kemarin saya diperbantukan di tempat dia bekerja. 1 bulan pertama rupanya dia sudah menggali oke. keduanya. Baru dong, Bang ya? Baru, Baru baru. banget ya. Jadi kita awal pertengahan Mei itu, tapi proses mulai itu Juni, Wow, baru belum sebulan dong ya berarti ya? belum sebulan. Belum sebulan. Jadi ya anggaplah proses dari awal kenal 2 bulan lah ya gitu. Nah, Iya, dua eh, bulan lah. oke, sebelumnya guys, ini gue kenalin dulu nih Bang Rizky ini adalah teman kuliah gua. Teman kuliah gua yang gua respect banget sama beliau ini. Gua respect banget, gua hormat beliau ini orang baik dan kita udah lama nggak ketemu sih ya sebenarnya ya. Cuman karena pandemi, karena new normal, jadi ngobrolan ini kita harus lakukan lewat telepon. Oke, jadi gua mau korek lagi nih. Jadi ceritanya lu satu kerjaan, ketemu sama dia dan memang lagi nggak nyari, tapi
kalaupun ada udah siap gitu ya posisinya ya. Iya, seperti itu. Jadi berarti Ya lu memilih lah ibaratnya, udahlah siapa yang deket, yuk kita coba gitu ibaratnya gitu. Dia datang ngajak mencoba dengan cara yang ibaratnya orang taunya prosesnya kayak gini loh, rupanya pas kita nyebur ke dalam bukan seperti yang dibayangin nggak orang kayak gitu gitu, ya. nggak semuanya, ya nggak dibayangin orang kayak gitu, Oke, beda. jadi tapi kan memang lu pribadi juga kan udah di posisi siap dong, berarti. Hmm, Sebelum ketemu iya. dia, lu udah di posisi siap dong gitu. Hmm, Ya kan? insya Allah. Karena kalau lu nggak di posisi siap, ketika lu ketemu siapapun dan nggak akan jadi kan gitu ya maksudnya ya. Iya benar. Karena memang kalau guys, kalau kita memang ketemu jodoh itu memang di kondisi dimana kita dan dia itu memang udah benar-benar siap gitu. Itu ya. Jadi Bang, gua mau tanya jauh dulu nih sebelum ketemu dia nih ya. Hmm, Eh, boleh boleh. apa sih yang bikin lu udah siap buat nikah? Yang pertama emang dari tujuan awal pengen berumah tangga kayak gitu ya, bukan melihat dari, kan kadang orang sekarang berpikirnya oh ini udah pada nikah, ini pada udah punya anak, jadi tujuannya sebenarnya udah melenceng. Tujuan menikah tuh apa sih sebenarnya? Padahal bukan Balik buat lagi tuh tujuan. balap-balapan gitu ya. Nah iya, itu kan sekarang kan jadi tren anak zaman sekarang. Iya, si Tren dia anak udah zaman ini, sekarang si itu, dia udah itu gitu ya. iya, kan sebenarnya kalau misalkan kita mengingat kan tujuan kita menikah itu menyempurnakan setengah dari ibadah. Berarti Setuju. kalau setengah dari ibadah kita sudah terpenuhi, kita harus mempersiap apa, hanya membutuhkan setengahnya lagi. Oke, benar benar banget. Jadi itu yang bikin lu udah ngerasa siap buat nikah gitu ya. Iya, Tapi setelah salah lu satunya. tapi setelah lu memutuskan untuk siap nikah itu di posisi calon belum ada gitu. Belum ada. Oke. Jadi emang lagi nggak ada gitu. Memang lu lagi tapi lu lagi fokus buat ngebenerin diri lu gitu ya. Iya, kalau Oke. orang nanya kok belum ada, saya lagi memantaskan diri gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang lu lakuin dan dulu gue juga lakuin sih. Itu sebenarnya mirip ya sama yang ada di quotes-quotes, tapi kan orang suka nyangkal gitu ya. Ah, masa sih begitu-gitu, itu mah teori doang. Padahal kalau kita jalanin emang begitu ya, memang kondisinya begitu ya gitu. Iya, Memang prakteknya gitu gitu. nyataan di lapangannya tuh emang ya seperti itu sekarang. Nah, dan berarti si doi ini juga berada di posisi yang sama kayak lu dong, berarti yang memang udah siap ke sana gitu ya. Udah siap ke arah sana gitu ya. Iya, Oke. dia yang memulai gitu. Jadi berarti dia udah siap duluan maksudnya. Oke. Apa sih kemarin yang bikin lu memutuskan oh nih atau ngerasain oh nih dia nih orangnya nih gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Oh, ada. Jadi gua pribadi ngerasa perubahan itu kan jadi yang arah, insya Allah kan yang arah lebih baik gitu kan. Heeh. Dan ini orang berdampak positif. Oke. Jadi eh, sebenarnya itu salah satu kewajiban yang emang harus kita jalanin gitu ya. Mm-mm. Mungkin lewat perantaranya dia Mm-mm. buat ngingetin gitu. Mm-mm. Tapi hanya dalam hal ibadah. Oke. Ini jadi dari mulai seperti itu, dari mulai ngingetin sholat, ngaji, dan ujung-ujungnya ya dia memulai pembicaraan, rupanya menggali biodata lah. Ibaratnya kalau bahasa ta'arufnya tuh menggali biodata masing-masing. Oke. Dia memperkenalkan dia seperti ini, keluarganya ini, adik segini, yang kayak gitu-gitu. Proses Oke. dari ininya. Barulah dia nanya ke akunya, ke gua, mau nggak gitu. Widih, canggih. Berarti nih gue ini dulu ya. Maksudnya lu kan udah pastinya sebelum ini kan banyak eh, momen-momen atau pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Apakah menurut lu, Bang, di waktu yang singkat ini ya, itu ngaruh nggak sih, Bang? Maksudnya eh, lu harus kenal dulu apa gimana? Apa waktu segini tuh menurut lu udah cukup gitu? Apa gimana gitu? Sebenarnya ya kalau misalkan untuk zaman sekarang ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang, kita harus deket terus tuh biar biar makin cinta gitu kan. Benar-benar. Sebenarnya lebih bagusnya itu eh,
jatuh cinta setelah menikah, Nah, maksudnya setuju. setelah menikah tuh rasa kayak pacaran Iya, itu benar. kayaknya lebih 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 enak aja gitu Jadi, dibanding kalau misalkan kita nikah pacaran lama, nanti pas sudah menikah dapatnya pahitnya nah doang. itu Bang, itu yang gua bahas di podcast pertama gua soal itu Bang, dan persis banget sama apa yang lu bilang barusan. Jadi Mm-mm. jadi sekarang tuh berarti ridonya dulu, baru pacarannya nanti gitu ya. Iya, Pacarannya ya kan maunya bisa gitu. seumur hidup ya. Iya benar, Bener nggak sih? jadi iya benar, enaknya gitu kan. Jadi menurut kalau logikanya, kalau kita pacaran setelah menikah itu kita nggak rugi-rugi amat ya Bang ya, mau ngeluarin uang berapapun, mau ngeluangin waktu apapun, kita udah nggak hitung-hitungan lagi, udah istri sendiri kan. Iya, iya jelas. Jelas gitu, lu lu Nah, lu bisa all out banget, nggak mikirin apapun kan gitu ya. mm, Hmm. Jadi memang benar nih guys, kalau memang eh, kita di kondisi yang udah kenal baru kayak gini, tapi sebenarnya itu nggak ngaruhin kita buat yakin sama seseorang sih ya Bang ya. iya benar. Jadi Waktu perkenalan itu nggak terlalu berpengaruh yang penting, buat langgengnya gitu. nah ini mungkin yang pertanyaan banyak orang nih Bang. Ini mungkin ya gua sih udah pernah ngalamin ya. Maksudnya ini gua mau tanyain sama lu. Ini mungkin banyak banget orang di luar sana yang nanyain, gimana sih rasanya yakin kalau dia itu bener-bener jodoh lu? Apakah ada kayak klik, ah ini dia nih. Nah, apakah rasanya tuh ketemunya tuh beda gitu, ngelihat orang itu beda, gimana sih rasanya gitu ketemu ketemu seseorang yang the last one gitu? Beda 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 kayak ya? gini loh, kayak jadi misalkan kayak ketemu dia itu kita langsung inget tuh apa, eh kita ketemu dia tuh harus takut dulu nih. Oh, misalkan abis zuhur, nanti abis mau ketemu dia nih, udah sholat apa belum nih, apa sih nanya kayak gitu. Jadi Kayak kalau gitu tuh, kalau yang dulu-dulu lu nggak ngerasa kayak gitu nggak? nggak ngerasa. Jadi kan ya kan itu kan dia, maksudnya gue nggak butuh dong orang-orang kayak gitu, sebenarnya itu kan kewajiban kita. Iya, benar-benar. Tapi ini mungkin karena cambukannya kurang keras kali ya, Iya, benar-benar jadi harus benar. butuh perantara atau tangan orang lain gitu, dan Iya, tangan benar. perempuan itu yang bisa meluluhkan laki-laki gitu kan kata orang Ah, kan. benar. Nah, melihat perantaranya dia nih, jadi sebelum ketemu dia harus ini dulu, sebenarnya nggak harus gitu kan sebenarnya. Enggak, iya mulai benar. kesini eh mulai kesini nggak gitu lagi, justru sudah Jadi, sadar sendiri gitu. jadi kalau yang dulu-dulu mah urusan perduniawi aja ya dulu ya gitu ya. Iya. Kalau yang ini Makanya bener-bener lucu ngelihat, bilangnya, kalau kalau orang nanya gimana eh, mainnya, lucu. Gua juga mikir, oh kayak gini nih ininya. Tapi rasanya bener, apa rasanya beda lebih beda 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 ya. lebih ya lebih lega apa gimana gitu, nggak ada beban kitanya. Bebannya ada, cuman plong aja, tapi karena berbarengan seiring berjalan sama ibadah gitu. Bener. Tapi bener ya, maksudnya perasaan yang ada di hati lu kayak misalnya, oh ini dia nih, itu ada ya, tapi ya Ada, ada ya, bener ya jadi itu. merasa kayak, oh ini Nih, yakin bener nih ini, yakin bener nih gitu merasa ya. yakin, iya kita Eh, iya. ini dia nih, nggak salah lagi nih, pasti orangnya nih gitu ya. Dan alhamdulillah Gayung bersambut ya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Allah. Jadi berarti lu sekarang sudah ibaratnya, gua berani bilang lu sudah di fase dimana udah saling mau dan menuju ke sana gitu ya. Bener ya? Iya, iya Oke. benar. Jadi tinggal mempersiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan, terutama sih pribadi dulu ya. Yang penting sih, Iya benar. yang penting ilmunya ya Bang ya, karena berumah tangga tuh ilmunya harus harus banyak tuh. Kita harus, yang pertama harus saling bisa nerima kekurangan semuanya, harus ngeredam ego, harus gimana ya Bang ya? yang yang paling utama tuh kadang kan yang tadi gue bilang, salah satu tujuan orang menikah sekarang kan karena berlomba-lomba gitu kan Iya, benar. sebenarnya. Nah, sebenarnya yang harus sebagai laki-laki nih, yang harus dia tekanin itu siapa dia nanti gitu. Oke. Oke. Dia siapa nanti gitu. Nah, ini poin yang gua suka nih, siapa dia nanti setelah menikah gitu ya. Karena memang menikah tuh tanggung jawabnya luar biasa loh Bang. Maksudnya Iya benar. ketika lu udah ijab kabul dan memang sudah memindahkan tanggung jawab orang tua lu ke dia, ya lu tanggung jawab dunia akhirat tuh sama dia gitu. Iya benar benar. Gitu. Jadi oke, jadi terus yang mau gua bahas adalah soal komunikasi nih. Nah, ini biasanya kalau lagi kondisi-kondisi kayak gini nih, komunikasi paling paling penting banget nih ya.
rawan banget kalau ada kesalahan komunikasi sedikit nih, kalau yang namanya juga kita lagi menuju ke sana ya, otomatis kan udah mulai pembahasannya tuh yang visioner, yang jauh gitu ya, pasti ya bang ya. Iya, iya. Maksudnya abis nikah kita bakal begini ya, nanti gua orangnya begini, lu orangnya begini, ya nggak sih? Iya, iya benar. Soalnya kita kan Itu nggak kayak prosesnya. nggak kayak dulu kan ya. Kalau dulu kan mungkin zaman-zaman dulu kita prosesnya orang deket sama orang pacaran atau apa kan cuman ngabisin waktu duniawi aja, mau jalan apa segala macam kan. Tahu-tahu udah bosan putus gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke komunikasi bang ya, maksudnya ya. Banyak banyak Iya. ngobrol ya kayaknya ya sekarang ya. Nah, nah, terus ini lagi nih, apa yang mungkin mungkin sebagian orang banyak yang salah mengartikan dalam artian ta'aruf itu apa sih gitu kan. Mm-mm. Kadang orang bilang ta'aruf tuh nggak boleh ketemu, kalau ketemu namanya bukan ta'aruf. Nah itu kan sebenarnya salah. Gua nggak setuju juga sih. Sebenarnya emang Heeh. nggak ada namanya tuh, dan Nabi pun bilang lihatlah Lihat dulu muka calon. dan lengan Heeh. tangannya Tetap gitu. lihat calon kan. Tetap lihat calonnya. Tetap lihat calon. Cuman Kan orang bilang kan nggak boleh ketemu, berarti itu bukan ta'aruf dong. ya kita nggak. Kadang kan masih ada yang pikir kayak gitu. Iya benar, kita kan nggak tahu apa, nggak tahu dia kayak gimana kan, ibaratnya mau dijadiin istri seumur hidup kan gitu ya. Iya, Jadi kan nggak mungkin kalau beli kita beli nggak kucing tahu dalam karung kan. mukanya, taunya laki kan meleset juga. Jadi tapi memang kalaupun ini sama mahram ya, maksudnya ada perantara lah gitu ya, tetap tetap Iya, nggak nggak berhalwat, nggak berdua-duaan di muka umum gitu ya, tapi ya. nggak. Oke, jadi eh menurut gua lu ada di fase yang komunikasi itu penting ya, maksudnya semuanya harus dibicarakan ya nggak sih. Ya, komunikasi itu wajib. Salah satu hal yang harus. Jadi lu udah bahas semuanya dong, maksudnya setelah ini nanti begini, gua orangnya begini, lu mau yang Kalau kayak untuk gimana gitu, nggak, belum. kalau untuk pribadi menjelaskan gue orangnya seperti ini, Belum ya. keluarga seperti ini, itu sudah. Oh udah. Cuman kalau untuk yang kelanjutnya, karena dia meminta perantara orang ketiga yaitu guru ngajinya, nanti gue ngadep ke guru ngajinya dulu nih. Oke. Nanti dia orang ketiga itulah yang bilang, oh ini pantas buat kamu gitu kan, buat perempuannya. Oh, Baru saya melangkah ke orang tua. jadi ibaratnya ada kayak semacam penilaian gitu dulu ya bang ya, berarti ya. Iya, jadi itu wanita itu kebetulan ibaratnya untuk memantapkan dia. Jadi Oke. dia melalui perantara orang ketiga. Second opinion, jadi pendapat kedua gitu ya. Oke lah, kalau diri Eh, kalau diri dia pribadi sih udah srek sih sebenarnya, tapi mau melihat pendapat dari orang yang dia percaya gitu ya. iya benar. Oke, dan sekarang udah di tahap apa lagi nih? Kebetulan karena kemarin sempat ya kita kerjanya di rumah sakit di zona merah, harus isolasi mandiri, belum sempat untuk menemui orang ketiganya itu yaitu guru ngajinya itu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini nih untuk kontak, waktu ketemu ya sesegera mungkin lah kalau bisa, Oke, amin biar amin. bisa lanjut ke fase berikutnya Fase gitu, berikutnya, fase amin. selanjutan. Amin insyaallah. Dan yang paling penting sih ketika kita memutuskan untuk memilih orang itu salah satu tandanya adalah menjadikan kita itu ke arah yang baik ya bang ya. Bener nggak sih bang? Iya benar. Bener banget ya. Ini kita milih nih orang yang kita pilih ini ngajak kita kemana nih. Nah bener. Nanti kita sebagai ibarat kapal, kita nakodanya nih. Kalau misalkan penumpangnya ngajak belok ke sini nih, ya kita nakodanya itu dikasih petanya harus ke sana. Kalau penumpangnya ngajak belok ke arah yang ini kan bisa nabrak es lah ya kayak kapal tuh. Iya bener. Jadi Jadi memang harus satu visi ya, satu. satu visi, satu tujuannya apa sih buat kesana gitu. Iya Nanti bener. kamu mau ngapain, nanti ngapain. Yang paling penting sih tujuan kamu menikah itu apa sih, buat apa sih gitu. Pasti. Kalau tujuan menikah sih pasti kita kan ibadah ya bang ya. Tapi kan di samping itu ada lah yang apa sih yang mau dirubah dari diri kita ataupun dari diri dia gitu kan. Setelah ini gue bakal mungkin akan jadi yang lebih baik gitu kan. Gue mungkin pasti akan jadi orang yang lebih bertanggung jawab mungkin gitu ya nanti ya gitu ya paling. Oke, ini menarik nih. Gua salut, gua merinding nih bener asli.
soalnya gue kalau dengar-dengar cerita begini tuh senang gitu, maksudnya pengen orang lain tuh dapet juga value-nya gitu, terinspirasi juga apa yang memang sedang lo alamin gitu. eh Ya, ini nih bang, tips buat teman-teman di luar sana yang mungkin baru akan memulai atau yang memang lagi pengen nih fase kayak lu, apa sih yang lu bisa bagi sama mereka? nah sebenarnya yang pertama itu ya, memantaskan dulu tuh. Pantas dulu laki-laki itu nanti sebagai apa sih? Kalian itu mau sebagai apa? Laki-laki itu kan sebagai kepalanya nih, kepala dari rumah tangganya nanti. Nanti eh, istri dan anak-anak itu bakal mengikuti nih arahan dari kepalanya nih, ketuanya. Kalau pemimpinnya nggak benar, Hmm. keluarga hancur. Ya. Kalau misalkan pemimpinnya bisa mengarahkan ke yang arah lebih baik, insya Allah jannah gitu kan. Oke, Itu insya Allah, tujuannya amin. kan sebenarnya kan Hmm. bentuk rumah tangga yang untuk menyempurnakan agama, laki-laki sebagai pemimpinnya karena emang kuadratnya dari lahir, dari diciptakan laki-laki itu emang sebagai pemimpin dari rumah tangga itu, dan menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha yang siap membela agama gitu kan. Nah Hmm. itu tujuan menikah supaya menuju jannah gitu kan, surga. Amin. Ya, benar. Jadi intinya Eh, bagi cewek-cewek di luar sana nih yang lagi deketin cowok tapi visi cowoknya bukan menikah dan bukan ibadah, mending sudahi aja lah ya gitu ya. kadang Bener nggak ya sih? namanya namanya cewek kan kadang suka terbuai tuh, Iya, bener, itu omongannya maksud laki-laki gua. itu Iya, suka iya. terbuai. Iya, benar, ya. Kadang kan laki-laki kan cuma bisa doang tuh ngomong, oh iya saya serius, Tapi gue serius nih sama lu. nggak ada tindak lanjutnya, nggak apa, nggak ada Iya. bukti apa, eh, uh, apa sih namanya tuh, perbuatannya tuh nggak ada ke arah sana gitu, mulai dari uh, kelihatan ininya apanya gitu ya. iya, jadi cuman ya sekedar omongan doang gitu kan, sekedar Heeh. omongan doang, pas ujung-ujungnya ya pacaran lama, pacaran Lama tanpa karena ceweknya sudah kepastian gitu terbuai, kan, tanpa kepastian ujung-ujungnya pas diminta tanpa dinikahin kepastian, ditinggalin ujung-ujungnya gitu. nikah, yang ceweknya nikah sama cowok lain gitu kan, Banyak, cowoknya banyak, cuma datang sebagai tamu undangan gitu kan. banyak, 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 banyak. Soalnya belajar dari pengalaman hidup, kita nggak mau lagi jadi tamu undangan mantan Nah, kita. gua sangat setuju banget. Tapi nggak apa-apa sih bang, kalau misalnya gua sih sebenarnya datang ke nikahan mantan sih oke oke aja sih. Itu tandanya gua udah move on sih. Iya sebenarnya sih nggak apa-apa, kadang orang kan mikir kan, oh di lebay ini datang ke nikahan mantan berarti seharusnya, kalau kita orang datang ke nikahan mantan berarti bagus dong, mereka silaturahminya masih Iya berjalan, benar. Nah itu, terus tidak ada yang perbuatan yang tidak menyenangkan, semua baik-baik aja gitu kan. Bukan kalau misalkan orang mikir, oh ini nih makanya tuh ke nikah sama itu kan, jadi ujung-ujungnya kayak tadi balap-balapan. pasti nikahnya bukan karena ini ya, nikahnya karena gengsi si dia udah nikah, teman Karena gua udah gengsi. nikah gitu ya. Terus Ujung-ujungnya ini lagi ujungnya nih, begitu ya. tipsnya kadang tuh ini lagi nih, karena kadang nggak semua wanita memikirkan mahar. Kadang laki-laki itu selalu memikirkan, ini maharnya gede nih, ininya gede nih. Sekarang kan sebenarnya rukun menikah kan cuma ada 5. Hmm. Kadang laki-laki itu berpikir sekarang ada 7, tambahannya ada 2. Justru mahar yang paling baik itu adalah yang semurah-mudah mahar ya bang ya, ya nggak sih? Nah itu sebenarnya nggak semua wanita yang pengen maharnya tinggi, enggak kok. Itu cuma casingnya doang. Iya benar. Dalamin dulu lah, kenalin dulu. Makanya orang bilang kenalin dulu orangnya. Sebenarnya enggak Tapi semua. tapi ketika kita udah ketemu wanita yang mempermudah mahar sih, gua udah ambil aja sih yang kayak begitu sih. Iya kan ibaratnya kan kalau mempermudah mahar kan, oh ini orang nggak mempersulit sih, misalkan Nggak kita ada mempersulit apa-apa gua kan, gitu, iya. misalkan kita lagi punya nih, wah kasih aja semua, orang dia nggak pernah minta apa-apa, Iya jadi kita benar. senangnya gitu daripada dia minta di Benar. awal, nanti pas di belakang-belakang pasti minta ini nih. Itu Setuju udah banget. kepikiran kayak gitu kan nih. Setuju banget. Berarti dia itu tipikal yang kalau lagi kondisi kita sama dia tinggi, dia nggak sombong. Kalau kita sama dia lagi rendah, dia nggak minder, ya nggak sih? Iya gitu. Itu benar-benar the true love, itu benar-benar calon istri yang luar biasa banget. Gua doain lu bener-bener ada di jalan yang tepat. Gua doain lu memang ini orang yang lu cari, yang lu butuhin sih sebenarnya ya, bukan yang dicari ya, karena yang Iya kita benar, butuhin insya tuh Allah. lebih penting daripada yang kita cari, ya nggak sih? Iya benar. Karena kalau kita
cari sih maunya kita banyak ya nggak sih? Gua kalau ditanya maunya apa mau banyak bener asli. Ah, bener. Iya. Jadi apalagi gue yang belum nikah ya, mungkin Mm. lo aja yang udah nikah udah tahu nih, baru sadar nih, oh iya sebenarnya gue butuhnya kayak orang kayak gini. Iya, makanya Karena jadi kan itu quotes yang paling penting itu. Jadi iya. Kebanyakan bang orang gini eh bang, kebanyakan orang tuh salah kemakan sama quotes-quotes yang tidak bertanggung jawab. nah itu Heeh. kadang karena kebanyakan sosial media juga ya, jadi kadang sosial media itu dipakai buat kita pakai smartphone loh, smartphone. Kadang orangnya nggak smart buat penggunanya. Nah, itu udah banyak banget sih yang kayak begitu sih. Nah, yang kayak gitu tuh. Jadi apa yang dia lihat, yang kayak gini, oh yang kayak gini nih, tanpa dicari referensi, ininya benar apa enggak, udah langsung ambil kesimpulannya kayak gitu. Hmm, iya benar. Jadi intinya gue sih percaya sih yang namanya benar cinta sejati itu pasti nunggu kita ya nggak sih? Iya benar. Yang walaupun kita datang tanpa diduga-duga, lu ujuk-ujuk datang ke rumah sakit yang mungkin bukan rumah sakit lo, perbantuan, tapi tahu-tahu lu cinta sejati lu udah nunggu di sana, lu kita nggak pernah tahu kan ya nggak sih? Nah itu kadang gue juga merasa kayak Lucu nggak sih? perjalanan gue lucu nih. Maksudnya, oh ini bakal jadi cerita gue nanti nih. Iya, Gue emang tanpa mencari, emang gak ada niat awalnya emang buat mencari ke sana that's right. apa-apa, tiba-tiba dipertemukan gitu. Jadi bener ya kita berani bilang ke orang-orang yang lagi dengar, gak usah nyari deh, ya nggak sih? Sebenarnya harus mencari, ada bagian Oh sih gitu, sebenarnya harus. maksudnya gimana tuh? Nggak nyari gimana tuh? Maksudnya Sebenarnya jodoh jodoh itu sama kayak rezeki, emang harus iya berusaha harus buat dikejar, mencari, harus dikejar kan? ya, harus dikejar. Tapi untuk tempat dan di mananya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, karena bisa dimanapun, bisa siapapun ya nggak Bisa sih? dimanapun. Bisa, Bisa temennya dari temen, iya, berarti perantaranya temen. bisa tetangga kosan lu, bisa anak Bu RT, bisa tetangga. bisa kita nggak pernah tahu. Jadi tetap tetap perbaikin diri ya intinya ya. Ya, perbaikin Oke. diri dulu, pantaskan diri dulu. Kalau kita sudah merasa pantas nih, insya Allah dipertemukan. Amin. Gua sangat setuju banget. Oke bang, gua makasih banget nih udah dapet cerita dari lu. Gua dapet value-nya yang bisa gua bagi sama pendengar yang di luar sana, dan mungkin juga banyak orang yang bakal suka dan bakal terinspirasi nih dari cerita yang ini kalau memang mereka dengar sampai habis nih, karena ini bahasanya jarang-jarang loh. Maksudnya dengar pengalaman kayak gini tuh buat orang yang memang mau nikah ya harus ya, maksudnya kita harus banyak ngobrol sama orang-orang yang memang sudah ada di fase yang di depan kita ya nggak sih? Iya benar. Kalau nggak gitu kita nggak akan kemana-mana. Iya benar. Oke, sekali lagi makasih banget buat Bang Rizky. Oke, siap. Sehat selalu, Sukses dilancarkan. buat Ivan. Akhir kata gue Ivan untuk Podcastnya nih. pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Gua sama Rizky, selamat istirahat, selamat malam.